Halo Sobat Mendadak Daring. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial kelas 3D, S1 Kesehatan Masyarakat UPNVJ, yang beranggotakan saya Gifta Alifa Anurullah dengan NIM 191713076. Nama saya Iren Karolita dengan NIM 19107130089. Nama saya Alif Putra Kusumajaya dengan NIM 19107130097. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas normal. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu distribusi yang menggunakan data diskrit dan kontinu. Pada pembahasan sebelumnya, kita pasti telah belajar tentang bagaimana cara menentukan probabilitas peristiwa dari suatu percobaan yang menggunakan variabel acak diskrit dan dengan nilai yang terbatas, yaitu binomial dan Poisson. Nah, sekarang saya akan menjelaskan distribusi probabilitas yang menggunakan variabel acak atau random continue, yaitu distribusi normal. Nah, kalian tahu nggak sih asal-usul dari distribusi probabilitas normal? Distribusi probabilitas normal dikenal pada abad ke-19. Saat itu, kemajuan pengukuran sedang berkembang pesat. Saat itu, para ahli matematika sedang menghadapi tantangan mengenai fenomena variabilitas pengamat atau variabilitas interna. Artinya, apabila seseorang melakukan pengukuran berulang kali, maka hasilnya akan terus berbeda. Sehingga timbullah pertanyaan, manakah nilai yang dianggap paling tepat dari semua hasil pengukuran tersebut? Lalu dibuatlah kesepakatan bahwa nilai rata-rata dianggap paling tepat, sedangkan nilai penyimpangan dari rata-rata dianggap suatu kesalahan atau error. Distribusi probabilitas normal diperkenalkan pertama kali oleh Abraham de Moivre, lalu dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain dari distribusi ini adalah distribusi Gauss. Saat itu, Gauss mengamati hasil percobaan yang dilakukan secara berulang dan dia menemukan adanya nilai yang paling sering, yaitu nilai rata-rata. Penyimpangan, baik itu ke kanan ataupun ke kiri, jauh dari rata-rata dan terjadi semakin sedikit. Jika hal tersebut disusun, maka akan terbentuk distribusi yang simetris. Distribusi probabilitas normal merupakan alat statistik yang penting untuk meramalkan atau menaksirkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Distribusi tersebut dalam statistik, kurvanya berbentuk lonceng yang sebangun, yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya, dan merupakan satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random continue. Variabel acak kontinu digunakan saat seseorang mengasumsikan bahwa dari nilai yang terletak dalam jarak tertentu, kemungkinan akan mempunyai nilai yang tidak terbatas. Ukuran yang diperoleh dalam banyak proses random kontinu pasti mempunyai bentuk distribusi ini. Distribusi ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di banyak bidang. Contohnya karakteristik makhluk hidup, seperti berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh. Selain itu, juga sebagai nilai skor di berbagai pengujian, volume kontainer, umur baterai, jumlah curah hujan, dan sebagainya. Contohnya dalam pengukuran berat badan, di mana seseorang dapat memiliki berat badan senilai 41,0 kg. Ada juga orang yang memiliki berat badan sebesar 41,2 kg ataupun 41,23 kg dan sebagainya, tergantung dari keakuratan skala yang dipakai. Nah, jadi ketika seseorang melakukan percobaan menggunakan variabel random continue dengan nilai yang tidak terbatas, maka perlu menggunakan distribusi probabilitas continue yang disebut juga dengan distribusi normal untuk menentukan probabilitasnya.
Distribusi probabilitas normal merupakan sekumpulan nilai yang terdistribusi secara normal apabila rata-rata dari nilai variabelnya sama dengan median dan modus dari nilai data tersebut, sehingga akan membentuk kurva yang simetris, yang disebut dengan kurva normal. Kurva normal juga sering disebut dengan kurva lonceng karena bentuknya mirip seperti sebuah lonceng. Lalu, mengapa distribusi probabilitas normal ini penting dalam statistika? Ada dua alasan mengapa distribusi probabilitas normal ini penting dalam statistika. Alasan yang pertama, distribusi ini digunakan sebagai patokan dalam mengambil kesimpulan dari hasil sampel yang diperoleh. Karena distribusi ini sangat baik digunakan dalam analisis tentang suatu fenomena yang menggunakan data kontinu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua, distribusi normal ini sangat sesuai dengan distribusi empiris dan terjadi secara alamiah. Banyak peristiwa di dunia nyata yang terdistribusi secara normal, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini, sehingga mampu diterapkan di berbagai situasi. Apa aja sih karakteristik distribusi probabilitas normal? Yuk teman-teman kita cari tahu lebih lanjut. Suatu distribusi data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data berdistribusi simetris, yaitu bila nilai rata-rata, median, dan juga modus sama. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri kurva normal? Yuk kita cari tahu. Ciri kurva normal pertama-tama kita lihat dari bentuknya. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau lonceng. Kurva normal ini merupakan suatu poligon yang dilicinkan di mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Kurva normal juga memiliki satu modus, sehingga ia juga disebut sebagai kurva unimodal. Nah, berikut adalah contoh dari kurva normal. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan daerah kurvanya. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut dengan daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100%. Apabila dinyatakan dalam persen dan apabila dinyatakan dalam proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Nah, seperti yang kita bisa lihat di samping teman-teman. Halo teman-teman, mari kita mempelajari distribusi probabilitas normal standar dan aplikasinya. Nah, pertama, apa itu distribusi probabilitas normal standar? Nah, suatu distribusi normal tidak hanya memiliki satu kurva, tetapi merupakan kumpulan dari banyak kurva. Oleh karena itu, kita perlu memiliki suatu kurva referensi. Contohnya, misal ada grafik dengan min 70 dan standar deviasi 5. Tentunya, perhitungan dan hasilnya pasti berbeda dengan grafik dengan min 64 dan standar deviasi 6. Oleh karena itu, kita mendapatkan bahwa setiap grafik memiliki perhitungan dan hasil yang berbeda. Jadi gimana kita menghitungnya? Ternyata kita bisa mengubah setiap grafik menjadi hanya satu grafik dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Proses ini disebut standarisasi dan tujuannya adalah membuat suatu grafik untuk segala perhitungan data. Contohnya, untuk mengetahui berapa banyak partisipan yang di atas atau di bawah mean, serta deviasi mereka dari mean tersebut. Bagaimana kita mengubah grafik menjadi grafik standar? Dengan rumus ini, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Z merupakan nilai standar, yaitu grafik standar kami. Mu sama dengan min, X merupakan nilai observasi, sigma sama dengan standar deviasi. Rumus ini dapat digunakan untuk mengubah semua grafik distribusi normal menjadi grafik distribusi standar. Nah, setelah kita mendapatkan grafik standar normal kita
kita dapat mengukur area di bawah grafik tersebut dengan menggunakan suatu integral. Bentar dulu. Cuma karena ada integral, nggak berarti kita akan melakukan substitusi UV atau apa. Enggak. Untuk apa susah kalau bisa mudah? Nah, ini merupakan aproksimasi yang cukup untuk digunakan. Jadi, untuk jangkauan dari min 1 sampai 1 standar deviasi itu memiliki 68,27% dari data. Sedangkan range dari minus 2 sampai 2 standar deviasi memiliki 95,45%. Dan akhirnya dari min 3 sampai plus 3 standar deviasi itu 99,73%. Dapat dibulatkan menjadi 68%, 95%, dan 99,7%. Sisa 0,3%-nya dibagi lagi. Karena min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1 standar deviasi itu jaraknya sama, disebut simetris, kita dapat membagi dua. Jadi, jarak dari 0 sampai 1 standar deviasi dan sebaliknya dari 0 sampai min 1 itu sama nilainya 34%. Nah, karena dari min 2 sampai 2 itu 95% secara total, kita dapat mengurangkan dari jarak 1 standar deviasi sehingga kita mendapatkan 13,5%. Lalu kita lakukan yang sama untuk 3 standar deviasi. Ketika kita sudah mendapatkan range ini, kita dapat mulai menghitung. Nah, ini nih contoh soal sebagai praktek. Pertama, Pak dosen Junianto Patra ingin menghitung nilai mahasiswanya setelah ujian mata kuliahnya. Dia menemukan bahwa rata-rata ujian untuk angkatan mahasiswanya itu 80 dengan standar deviasi 5. Dari 108 mahasiswa, 8 tidak ikut karena berhalangan. Jadi, hanya 100 yang ikut. Hitunglah. A. Persentase mahasiswa yang mendapat nilai di bawah 70. B. Probabilitas mendapat nilai di antara 75 dan 85. C. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai paling besar 90. Mungkin Pak Junianto Patra sedang lelah. Mari kita hitung. Pertama, persentase mahasiswa yang mendapat nilai di bawah 70. Jika kita lihat grafiknya, 70 merupakan nilai Z sama dengan min 2 atau standar deviasi kedua di bawah min. Oleh karena itu, kita harus menghitung daerah di bawah standar deviasi kedua, yaitu probabilitas X di bawah 70, X itu observasi, yaitu nilai, sama dengan 0,15 daerah di bawah yang ketiga, lalu ditambah 2,35%, yaitu daerah di bawah daerah kedua, sama dengan 2,5%. Berarti 2,5% dari semua mahasiswa atau 5 orang memiliki nilai di bawah 70. Terus yang kedua, probabilitas mendapat nilai di antara 75 dan 85. Jika kita lihat grafik ya, 75 dan 85 merupakan nilai Z-1 dan Z sama dengan 1, atau satu standar deviasi di bawah dan di atas min. Oleh karena itu, kita hanya menghitung daerah di antara keduanya, yaitu probabilitas nilai terletak di antara 75 dan 85, sama dengan 34% tambah 34% atau 68%, seperti aturan sebelumnya. Berarti, para mahasiswa memiliki probabilitas 68% untuk mendapat nilai di antara 75 dan 85. Jumlah mahasiswa yang mendapat nilai paling besar 90. Jika kita lihat grafiknya, 90 merupakan nilai standar deviasi kedua di atas min. Perlu dicatat bahwa yang ditanya itu paling besar 90, bukan 90 saja. Berarti, yang ditanya adalah nilai 90 dan ke bawah. Daripada menghitung daerah dari paling bawah, SD min 3, min 2, sampai paling atas, yaitu standar deviasi kedua, kita bisa lebih cepat daripada itu. Karena seluruh daerah di bawah kurva itu 1 atau 100%, berarti logikanya adalah nilai 90 ke bawah itu hanya luas total kurva dikurang nilai 90 ke atas. Oleh karena itu, kita hanya menghitung negatif dari daerah di atas 90, yaitu probabilitas nilai di bawah 90 dan di bawah sama dengan 1 dikurang probabilitas nilai di atas 90, sama dengan 100% dikurang 235% ditambah 0,15%, sama dengan 100% dikurang 2,5% atau 97,5%. Tetapi, yang diminta adalah jumlah mahasiswa. Karena mahasiswa yang mengikuti ujian adalah 200, kita hanya mengkalikan 97,5% dengan 200, dan kita mendapat jawaban 195. Berarti, dari 200 mahasiswa, 195 mendapat nilai 90 dan ke bawah. Oke,
Kita baru saja membahas tentang distribusi probabilitas normal standar dengan mencari nilai Z, area di bawah kurva, dan seterusnya. Tetapi, dari tadi kita menanyakan dengan nilai Z 1, 2, min 2, min 1. Angka penuh, bukan angka-angka desimal. Lalu, bagaimana kalau ditanya ada desimal seperti dengan nilai Z 1,29, 1,15? Sayangnya, untuk menghitung Z dengan nilai desimal, tidak ada cara cepatnya. Ini merupakan tabel dengan semua nilai Z dengan desimal. Di kolom paling kiri adalah Z dengan 2 angka penting. Sementara baris paling atas itu angka penting yang ketiga. Jadi, misalnya, untuk mencari angka 1,61, pertama cari 1,6 di kiri, lalu cari 0,01 di kanan. Kita dapat 0,4463. Lalu kita dapat menggunakan itu untuk menghitung. Biasanya, tabel akan disediakan atau nilai Z akan disediakan. Pabrik Pak Sultan Batavia memproduksi produk bohlam yang dapat menyala selama 920 jam. Dengan standar deviasi 50 jam. Berapakah persentase probabilitas bohlam yang diproduksi dapat menyala selama 840 sampai 1000 jam? Pertama, kita hitung dulu dari nilai Z, dari nilai yang diminta. 840 sampai 1000 jam. Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Kita akan mendapat nilai Z 1,6 dan minus 1,6. Di atas dan di bawah min. 1,6 adalah angka desimal, jadi kita harus ke tabel. Di tabel, 1,6 mengembalikan nilai 0,4452. Berarti, probabilitasnya adalah 0,4452 ditambah 0,4452 sama dengan 0,8904 atau 89,64%. 0,4%. Kenapa angka minus dan plusnya sama? Karena kedua jangkauan itu simetris, 1,6 dan minus 1,6. Kalau berbeda, misalnya Z-nya itu Z1 itu 1, tapi Z2 itu min 2, maka jawabannya kembali. Sekian dari kelompok ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.